Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Dalam perjalanannya surat Al-Fajr ini seperti gelombang yang pasang, yang ganas. Dari awal diceritakan bagaimana pembangkang-pembangkang para nabi yang karena memiliki kemajuan pada zamannya, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun. Lalu kemudian dikembalikan kepada zaman Rasulullah, pembangkang-pembangkangnya yang senantiasa berkata bahwa Tuhannya itu, berhala-berhalanya itu mampu melindungi dia, mampu memberi dia kenyamanan, ketenangan. Sampai Allah kembalikan lagi, sesungguhnya mereka akan masuk semua ke dalam jahanam. Sudah tidak ada tempat lagi untuk cara menyelamatkan diri. Karena di situ adalah tempat ajab yang tidak mampu seorang pun mengikuti ajab bentukan Allah. Dalam hayalan-hayalan, dalam cerita-cerita, dalam film-film itu mungkin hanya sebatas debunya. Saking luar biasanya tempat itu, memang sangat jahanam. Dan tidak ada yang mampu mengikatnya. Manusia jenis manapun itu, kalau kita dipenjara di dalam suatu kondisi yang sangat mustahil untuk melarikan diri, pasti ada kesempatan walaupun hanya sebesar jarum. Namun di sana sudah tidak ada lagi. Karena saking mengikatnya Allah kepada para pembangkang-pembangkang para nabi Rasulullah. Makanya sangat disayangkan tempat yang harusnya bagi jalan yang lurus, bagi yang mencari kebenaran, bagi yang mencari keadilan untuk senantiasa menghindari tempat itu, ini malah mengikuti ke tempat itu. Mengaku umatnya Rasulullah tapi tukang bohong. Mengaku umatnya Rasulullah tapi tukang tipu. Mengaku umatnya Rasulullah tapi menghalalkan segala cara. Artinya apa? Itu menduakan. Kasih sayangnya Allah itu diduakan. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Dari sejak kita lahir sampai kita mati, siang dan malam. Sirna akibat laknatullah dalam bisikannya, baik dalam mata, baik dalam hidung, tenggorokan, dalam vagina, dalam penis, dalam hawa nafsu manusia. Dalam bentuk syirik-syirik juga termasuk. Mendewa-dewakan benda, menuhan-nuhankan benda, menuhankan apa yang diciptakan oleh tangannya. Allah cooling down nih 3 ayat terakhir. Wahai jiwa yang tenang. Ini ayat yang sangat maskulin. Allah berkata tegas, tidak nyinyir, tidak feminim. Biasanya Allah saking keselnya itu keluar kata-kata yang sangat feminim, sangat kewanita-kewanitaan, pedes, nyelekit, kayak cabai rawit. Ini tidak. Allah seperti seorang ayah yang mengingatkan kepada anaknya. Allah seperti seorang sahabat yang mengingatkan kepada sahabatnya. Allah seperti seorang guru yang mengingatkan kepada muridnya. Jangan kalian ikuti itu tingkah laku pembangkang nabiku dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Jangan. Tempat mereka itu di jahanam. Tempat yang tidak ada syafaat.
Sebaik apapun nabiku, sesuci apapun nabiku, sekeren apapun nabiku, haram syafaatnya untuk melingkupi nerakaku yang namanya jahanam. Karena memang sudah kusediakan bagi mereka yang ingkar kepada kebesaranku dan tidak mensyukuri nikmatku. Kalau di neraka lain mau sisaannya kayak seperti apa, masih ada harapan. Setidaknya ditunggu syafaat nabi-nabinya. Di jahanam sudah tidak ada. Namrud, Firaun, semua itu kaum Samud, kaum Ad yang benar-benar dalam pikirannya hanya ingin menistakan nabinya, hanya ingin menjalimi nabinya dan umatnya. Hai jahanam. Kita kalau dalam bahasa sehari-hari, dasar kau jahanam ya. Kan memang tempat yang paling buruk. Dan seharusnya bagi mereka yang mengerti, memahami nikmatnya Islam, nikmatnya Al-Quran, nikmatnya menjadi pengikut Rasulullah, itu tempat yang sangat jauh harusnya, bahkan tidak perlu kita lihat. Konsisten dalam kebaikan. Maka di tempat itu semua orang-orang kafir berkata, aduh seandainya saja dulu aku berbuat baik ya. Karena orang yang berbuat baik itu pasti masuk surga. Mau dia penyembah bulu babi, penyembah tai kucing juga masuk surga. Karena neraka tidak punya hak untuk membakar, untuk menyiksa mereka yang baik hatinya, lurus pikirannya, menjaga alam semesta, menjaga manusia, menjaga kehidupan. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, bagi yang melihat penduduk jahanam itu pasti akan mengamini, oh iya benar, dia dulu seperti ini hidupnya. Oh benar dia itu sangat membenci Rasulullah. Salah satu cara untuk menghindari dari hal-hal yang buruk adalah jangan punya musuh. Meskipun mereka memusuhi kita, meskipun mereka membenci kita, meskipun mereka mendengki kita, ya biarkan saja. Namanya juga manusia, punya hati, punya perasaan, punya pola pikir, punya hasrat. Ya biarkan saja kalau mereka memusuhi kita. Mau gimana lagi? Hak asasi manusia juga. Termasuk hak asasi manusia untuk memusuhi manusia yang lain, itu hak asasi manusia juga. Cukup tahu saja. Yang penting kita jangan merasa kita yang memusuhi mereka. Coba orang-orang kafir pada masa itu perilakunya sama ketika melihat nabinya. Contohnya begini, Muhammad itu orang baik. Tapi darahku ini memang darah yang kotor. Aku tidak bisa hidup kalau tidak bermaksiat. Tapi aku tahu dia orang baik, aku gak mau musuhin dia. Aku tetap dengan maksiatku, biarkan Muhammad dengan kebaikannya begitu. Seenggak-enggaknya bisa lolos dari jahanam. Kan tidak ada sifat permusuhan. Tidak ada sifat untuk saling menyakiti, saling menjalimi, tidak ada. Ini kan yang salah kan Abu Lahab yang luar biasa. Siang, sore, malam sama istrinya itu dengkinya luar biasa kepada Rasulullah. Bahkan dalam hayalannya, dalam bisikannya itu dia yang lebih berhak untuk menjadi nabi. Saking luar biasanya iblis itu masuk semua aliran darah dia itu. Itu saja. Kalau kita sudah nyaman dengan kemaksiatan, kejahatan, kalau ulama lagi nasihatin, habaib lagi ayo tulutin, jangan kita merasa oh so suci tuh orang, jangan. Udah biarkan saja mereka. Setidaknya kita nanti akan lolos dari jahanam, minimal lolos dari jahanam.
masih ada kemungkinan untuk selamat. Alhamdulillahirrabbilalamin.